Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi Ah, semuanya. Wah, ada banyak banget nih yang join hari ini. Terima kasih. Oke, selamat pagi talented people. Perkenalkan, saya Pamela dari Egg Consulting. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di acara Behind the Suits pagi ini. Jadi, Egg Consulting hadir sebagai partner untuk mendukung perkembangan individu demi akselerasi organisasi. Kami paham kondisi organisasi secara mendalam dan merancang solusi yang khusus dan tepat. Nah, di sesi Behind the Suits ini adalah sesi yang kita lakukan di setiap hari Jumat pagi. Kita biasanya akan membahas topik-topik yang memang sedang in dan happening now, supaya bisa memahami berbagai perspektif dan memberi solusi terbaik. Jadi, acara ini singkat, biasanya hanya 45 menit, namun super interaktif. Kita banyak akan ngobrol-ngobrol dengan tamu yang kece, seperti hari ini nanti akan saya perkenalkan. Jadi feel free di dalam, sesinya untuk langsung mengetik pertanyaan atau ide atau komentar di kolom chat Zoom supaya kita bisa langsung bahas. So, feel free to do that ya. Karena kita nggak akan ada sesi khusus untuk tanya jawab, jadi pertanyaan Bapak Ibu akan kita langsung ulas di dalam sesinya karena sesi ini interaktif sepanjang 45 menit itu. Dan hari ini saya merasa terhormat karena akan mendengarkan pengalaman dan pengetahuan luar biasa dari, eee, seseorang yang di mana, seorang perempuan inspiratif yang telah melalui perjalanan karir yang begitu menarik gitu ya. Beliau sudah cukup lama menjadi pemimpin, di berbagai rumah sakit dengan pengalaman sebetulnya sebelumnya juga sebagai dokter umum, lalu berlanjut menjadi kepala puskesmas, menjadi direktur akhirnya menjadi direktur RSUD Kebayoran Baru, sampai akhirnya sekarang menjadi direktur RSUD Budi Asi sejak tahun 2022 sampai saat ini. Nah, mmm bayangkan bagaimana perjuangan dan dedikasi dari di sini kita ada dokter email, dari mulai dokter umum sampai sekarang menjadi direktur rumah sakit daerah gitu ya. Welcome Dokter Friana Asmeli atau kita biasa panggil dokter email. Apa kabar, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa, Coach Pem. Apa kabar, Bapak Ibu semua? Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita pagi ini, jadi judulnya itu passion versus reality. Bisa nggak sih dokter itu bisa memaintain delivering excellence di antara realita yang mungkin nggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Topik ini masih relate banget, dan relevan terutama bagi para dokter-dokter dan, pada umumnya. Mungkin, sebelum kita mulai, kita bisa lihat video yang lagi viral di TikTok membahas apa sih, dilema antara menyeimbangkan passion dan realitanya gitu. Boleh silahkan? Enak ya kak jadi dokter, dokter itu nggak ada yang pengangguran. Ada, banyak, pada nggak punya TikTok aja. Gak mungkin dipamerin juga kan dia pengangguran. Gue tuh kemarin sempet bahas di IG gue kayak apakah Gen Z itu sekarang katanya banyak yang pengangguran. Dan termasuk ya dokter-dokteran Gen Z juga. Dan terlepas dari profesi itu pekerjaan yang menurut gue. Mungkin kalau ngomongin secara general, sesuatu yang menarik dari jawaban kayak semua yang pada DM dan jawab gue di IG. Banyak loh ternyata yang bilang itu salah Gen Z-nya sendiri. Karena Gen Z itu bisa dibilang generasi yang belagu. Skillnya kagak punya, pengen gajinya yang gede, terus tanpa pengalaman tuh pengen langsung penghasilannya besar. Gue nggak tahu besar tuh berapa, tapi bahkan ada HRD yang DM gue, dia bilang iya, dia ngaku bahwa dalam perusahaan dia sengaja nggak mau nyari Gen Z. Gue sama sekali nggak ada pengetahuan recruiting itu gimana, termasuk dokter juga ya, terutama dokter umum, karena skillnya itu udah bukan sesuatu yang langka lagi. Iya, gue tahu kalian mungkin baca berita dokter itu masih sangat langka. Coba kamu pikir pakai otak ya. Fakultas kedokteran di Indonesia ada berapa? Lulusan 1 tahun dokternya ada berapa? Apakah mungkin gitu terlalu sedikit? Di angkatan gue aja ya, 200-an orang yang tetap mau kerja di dokter itu. Udah banyak temen gue yang bilang udah gak mau lanjut. Berbagai alasan, itu video lain lah, bisa bahas. Tapi paradigma yang gue ngeliat sekarang itu tuh paradigma skill. Mau dokter lah, apalah pekerjaannya, udah bukan suatu hal yang langka gitu. Karena terlalu banyak sekarang orang yang baru lulus. Sedangkan
harga barang-barang pokok itu ya semakin mahal. Gak heran juga sih sebenarnya menurut gue pada minta gaji yang mungkin cukup tinggi di awal. Gak tau juga tapi ya subjektif ya tinggi ya. Gue di sini gue pengen nanya, terutama ke kalian yang mungkin mengalami ini atau kalian lebih expert, yang lebih tahu kenapa menurut kalian tuh salah di mana? Kalau misalnya bilang Gen Z salah, ya tapi masa satu generasi ya bener aja. Where did we go wrong gitu? Apakah salah pendidikan atau mungkin memang ya emang lapangan kerja sedikit aja, dan dengan demikian kita harus melakukan apa? Mungkin gue buka forum diskusi aja sih, karena gue juga penasaran gitu. Why? Membaca kisah Anda adalah pesan ibu Anda. Saya bacakan ya. Intinya nih, jangan memeras orang kecil. Ada kalimat panjangnya. Apa kalimat panjangnya? Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras. Nah, jadi menariknya tuh dari video tadi ternyata realitanya sebagai dokter nggak seindah yang mungkin orang-orang lihat gitu ya dari luar. Nah, ternyata di beberapa penelitian juga menyatakan bahwa beberapa mayoritas dari dokter umum merasa kurang puas dengan gaji yang diberikan. Jadi dari 59 responden, 52% menyatakan kurang puas, sedangkan kepuasan terhadap kompensasi baik dalam bentuk imbalan finansial maupun non-financial memadai, dapat meningkatkan motivasi tenaga kerja kesehatan. Nah, itu salah satu yang menjadi pain point dan ternyata di research-nya pun mengatakan hal yang sama gitu, Dok. Nah, sekarang kita pengen lihat nih dari sudut pandang praktisi langsung gitu ya yang di mana dokter email pastinya lebih paham situasi di lapangan. Berdasarkan pengalaman dokter email selama ini, bagaimana sih dokter mungkin menanggapi video tadi itu, Dok? Apalagi yang tentang Gen Z tadi gitu ya. Banyak Gen Z ternyata walaupun dikiranya dokter itu langka, tapi banyak Gen Z masih tetap pengangguran gitu. Mereka nganggur dan menjadi dokter seperti itu dan sebetulnya kesulitan juga di lapangan gitu, Dok. Gimana, Dok? Kalau menurut dokter? Terima kasih Coach Pam. Memang sesuatu yang seperti kontradiktif antara passion dan reality, ekspektasi dan kenyataan begitu ya. Nah, setiap orang pasti punya ekspektasi pribadinya masing-masing begitu. Apabila Gen Z merasa demikian, sesungguhnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita berkontribusi positif sesungguhnya. Kalau dibilang lapangan kerjanya terbatas gitu, sesungguhnya amat luas gitu. Menjadi dokter itu kan sesungguhnya adalah panggilan hati, panggilan nurani tadinya. Tapi memang tidak semua yang panggilan nurani nih, Coach Pam. Ada juga yang pesanan orang tua, begitu ya. Tapi Iya. pendidikan kedokteran itu sendiri sesungguhnya telah menyeleksi, sudah melakukan seleksi alamnya melalui proses pendidikan dokter. Pendidikan kedokteran sendiri itu juga membutuhkan waktu yang panjang, tidak sama seperti sarjana-sarjana lainnya. Jika sarjana lainnya bisa selesai 3,5 tahun atau 4 tahun begitu. Kalau di kedokteran sudah kita sarjana kan kita punya tempaan berikutnya berupa pendidikan praktek klinis yang masih di bawah bimbingan, jadi koas gitu. Baru sesudah itu kita bisa mengambil sumpah dokter. Kemudian setelah itu pun kita diwajibkan untuk saat ini gitu ya, kalau di zaman angkatan saya dahulu namanya PTT, pegawai tidak tetap. Jadi kita mendarma, sebelumnya lagi namanya WKS, kalau sekarang internship. Kalau sekarang itu sudah dapat SIP, kemudian berpraktek di bawah bimbingan dokter-dokter senior di fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Nah, itu pun membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun gitu. Kalau dulu sih 2 tahun. Kalau kita
PTT atau WKS-nya di daerah terpencil atau daerah konflik seperti di Ambon, di Aceh dahulu kan daerah konflik ya, itu bisa 6 bulan gitu. Tapi kalau di tempat daerah biasa saja, kota-kota yang tidak terpencil, daerah tidak terpencil, tidak ada konflik gitu ya, tidak dalam situasi yang berperang gitu, itu bisa butuh waktu 2 tahun. Jadi sesungguhnya untuk menjadi seorang dokter itu sudah melalui proses-proses tempaan tadi gitu, tempaan otak, tempaan hati begitu ya, tempaan mental begitu. Nah, lapangan kerjanya sesungguhnya juga banyak gitu. Kita bisa menjadi entrepreneur saat ini, atau kita bisa menjadi edukator. Di zaman saya dahulu bahkan sebenarnya banyak sekali tersebar klinik-klinik 24 jam tempat kita mendarabatikan. Nah, jadi tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita dan bagaimana kita menempatkan ekspektasi kita tadi begitu. Jadi kita sendiri seharusnya yang mengadjust diri kita antara ekspektasi dan realita. Kan masalah itu kan munculnya apabila harapan tidak sesuai kenyataan. Itu prinsip sederhana ya, Coach Pem ya gitu. Jadi Hmm. agar itu tidak menjadi masalah seperti yang disampaikan salah satu Gen Z tadi, turunkan saja dahulu ekspektasinya. Kembali saja kepada suara hati pada saat menjadi dokter. Jikapun menjadi dokter pada saat itu terpaksa karena permintaan orang tua, kalau memang dari anaknya sendiri juga tidak mau, pasti tidak akan selesai. Itu di sekitar saya banyak yang saya lihat seperti itu. Karena permintaan orang tua jadi dokter, kemudian dengan sendirinya dia akan gugur dengan tadi yang saya sampaikan Hmm. proses-proses perjalanan untuk sampai menjadi seorang dokter. Tapi jika itu perintah orang tua, permintaan orang tua gitu ya, yang saya tahu nih, ketika seorang anak itu patuh, nurut gitu ya, berbakti sama orang tuanya, di situ ada keberkahan. Nanti dia akan mencintai pekerjaannya begitu. Bahkan Hmm. kalau salah satu Pak Tahir ya, yang Maya pada grup gitu malah bilang, abaikan passion gitu ketika Anda bekerja gitu. Jadi passion is important gitu, tapi ada yang lebih penting yaitu suara hati kita sendiri. Kenapa kita dahulu ingin menjadi dokter gitu? Sesungguhnya Hmm. banyak lapangan kerja. Jadi turunkan ekspektasi, sesuaikan dengan realita, bisa masuk ke klinik-klinik 24 jam tempat kita berdharma bakti. Atau kita punya kegiatan sosial misalnya. Saya pribadi dulu coach pen begitu jadi dokter. Kalau saya jaga klinik 24 jam, saya happy sekali begitu sudah jadi dapat gelar dokter. Wah, saya dapat MVP, saya bisa berpraktek gitu ya. Saya sampai 7 kali 24 jam keliling dari satu klinik ke klinik lain karena begitu senangnya saya bisa mendarmabaktikan ilmu saya langsung berpraktek dengan SIP pribadi saya. Kemudian saya menjadi dokter on-call PMI begitu ya di PMI Keramat dahulu gitu on-call. Itu saya sebelum sebelum dokter on-call PMI ya, saya dulu di kliniknya Jam Sostek itu yang di Gatot Subroto, tau nggak Coach Pen di berapa saya digaji? Hanya 600.000 pada saat itu gitu. Tapi saya happy sekali gitu karena itu dari jerih keringat saya sendiri bukan lagi dari pemberian orang tua saya. Kira-kira demikian Coach Pem. Dan kalau menurut dokter email gitu ya, karena banyak mungkin tadi ya orang-orang yang menjadi dokter karena tuntutan tadi, bukan yang kata dia bukan passionnya. Bagaimana sih itu biasanya kalau di taraf rumah sakit gitu dok, mempengaruhi ke pelayanannya gitu? Gimana Eh, dok? eh, untuk ketika beliau-beliau yang menjadi dokter itu karena perintah orang tua, keinginan orang tua, bukan dari hatinya sendiri, begitu ya. Bagaimana yang saya sampaikan, dengan tempaan pendidikan kedokterannya tadi, jika memang dia tidak tahan dan tidak kuat melalui proses pendidikan untuk menjadi seorang dokter, dengan sendirinya gugur coach pen, nggak jadi dokter tuh. Tapi begitu dia melalui seluruh tempaan pendidikan tadi, jadi dokter, dia justru malah mencintai profesinya sebagai seorang dokter. Banyak sekali yang saya lihat itu Hmm. kakak-kakak saya yang tadinya dia jadi dokter karena suruhan orang tuanya, sekarang dia malah happy gitu hidupnya. Wah, ternyata Hmm. benar ya nasihat orang tua saya dahulu gitu ya.
Saya jadi dokter gitu, ternyata saya lebih banyak, lebih mampu memberikan manfaat bagi orang sekitar saya ketika saya menjadi dokter gitu. Saya Mhm. sendiri juga tadinya sempat waktu kecil cita-citanya jadi dokter nih, Coach Pram. Kemudian waktu SMA mulai, oh psikologi masuk ya gitu. Kemudian saya sempat mau jadi psikolog gitu. Kemudian orang tua saya cuma Hmm. bilang, kamu dulu cita-citanya pengen jadi dokter, kata orang tua saya. Oh iya ya Bu gitu ya. Ya udah akhirnya saya Hmm. jadi dokter. Dan sekarang saya justru bersyukur karena saya taat pada orang tua itu tadi, Coach Pram. Dalam taat ada berkah, dalam patuh pada orang tua ada keberkahan dalam hidup kita. Mhm. Nah, iya iya dan pastinya juga kalau buat dokter email sendiri, em, jadi udah pernah mengarungi itu gitu malahan gitu ya dok. Iya, Jadi dokter udah tahu tuh rasanya kayak gimana gitu. from zero to hero. Mhm. Eh, Dan itu kalau menurut from dokter email, zero. em, dokter email lebih enjoy karena kan sebagai sekarang sekarang sebagai direktur rumah sakit gitu ya dok ya. Tantangannya apa perbedaan tantangannya tuh, Dok? Lebih menantang yang mana buat dokter? Kayak kira-kira pas ketika, harus menjajaki sebuah profesi yang menjadi tuntutan orang tua yang akhirnya di-enjoy sama diri sendiri, kemudian atau me-manage satu rumah sakit yang di mana khususnya bukan lagi me-manage atau mengurusi orang-orang yang sakit, tapi semua dari tatanan sumber daya di rumah sakit itu. Tantangannya lebih menantang yang mana nih, Dok? Dan Pasti lebih mana yang dokter email lebih enjoy? setiap pekerjaan pasti ada tantangannya. Saya enjoy dua-duanya sebenarnya, Coach Pram gitu. Tapi paling enjoy memang di manajemen. Karena dengan posisi di manajerial itu kita bisa lebih banyak berkontribusi. Jadi sebenarnya saya juga punya cerita waktu anak saya yang pertama itu sekarang dia sudah kuliah di kedokteran juga punya dia gitu, lahir 2004 2006. eh Suatu ketika dia bilang sama saya, mama gitu, kata kakek apaan, mama dokter juru ketik gitu katanya gitu. Terus waktu ayah saya nganterin saya kerja, anak saya di pangkuan saya cuma bilang gini, nak kamu harus bangga sama mama. Waktu itu saya menjadi kepala seksi pemberantasan penyakit menular di kota Bukit Tinggi gitu ya, kotanya cuma 25 kilometer persegi, jumlah penduduknya juga cuma satu kecamatan di DKI Jakarta. Kemudian saya bilang gini sama anak saya, mak, kamu harus bangga sama mama kamu. Dekat ayah saya ya. Kamu harus bangga sama mama kamu. Mama tidak mendapatkan nafkah. Mama tidak mencari rezeki dari orang yang sakit. Tapi itu uh, passionnya masing-masing orang ya, Coach Pam gitu. Setiap orang dia punya misi visi yang beda-beda gitu. Jadi tapi mama mengupayakan bagaimana orang di kota Bukit Tinggi ini nggak sakit diare gitu ya, tidak ada KLB diare, Mhm. tidak sakit sesak napas pneumonia, Mhm. kemudian pada saat itu juga ada filariasis, pada saat itu tidak sakit kaki gajah gitu. Jadi lebih baik lebih banyak lagi, mohon maaf, masyarakat yang dibantu gitu untuk tercegah dari penyakit menular, tidak kena TBC begitu. Waktu itu saya menyampaikan hal itu. Jadi memang kesininya saya lebih enjoy di manajerial gitu. Jadi ibaratnya dokter itu seperti punya, kalau sekarang banyak pilihan ya, bisa jadi konten kreator, bisa jadi edukator, bisa punya klinik gitu ya. Kemudian bisa jadi ASN atau bisa menjadi pegawai non PNS atau entrepreneur gitu. Kalau jadi kira-kira dokter itu ada yang sebagai klinisi, tapi ada juga yang di manajerial gitu. Nah, untuk di manajemen pun apabila terjun ke dunia manajemen pun itu pun expertise gitu. Jadi expert gitu, sorry. Itu pun menjadi expert gitu. Karena kita sudah biasa dididik sebagai orang-orang yang logis gitu. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita menetapkan, oh ini satu pasiennya apa sih gitu ya, itu kita namanya evidence based gitu. Jadi ketika kita memberikan pengobatan itu evidence based medicine berdasarkan fakta. Nah sama ketika kita berada di dunia manajemen pun kita menjadi data driven policy gitu. Jadi ketika kita akan mengambil satu kebijakan yang akan berdampak pada banyak orang, itu kita pasti membutuhkan data gitu. Jadi seiring dalam sisi sesungguhnya gitu. Oke. Nah,
Ini ada pertanyaan menarik nih dari Zahra, apalagi ngomongin tadi sebagai dokter bisa jadi macem-macem gitu ya, sampai ke jadi konten kreator. Nah, di sosmed nih lagi viral banget kasus dokter estetika tentang Doktif versus dokter Richard Lee itu ya. Bagaimana sih budaya di institusi kedokteran sebetulnya mempengaruhi cara dokter bersikap dan menyampaikan pendapatnya. Menurut dokter Email sendiri, apakah budaya kerja yang kuat bisa mencegah konflik semacam ini gitu, Dok? Bagaimana pengaruhnya lebih tepatnya ya? Bagaimana pengaruh budaya kerja di dalam mungkin institusinya masing-masing bisa mencegah konflik seperti ini? Sebelum kita masuk ke budaya kerja, begitu ya, sesungguhnya dokter itu ketika menjadi seorang dokter itu disumpah, gitu ya. Jadi ada standar etika dan profesi. Jadi ada nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh seorang dokter yang harus dimiliki dan itu memang dibina oleh organisasi profesi. Cuman memang kesini pembinaan itu kurang intens gitu ya. Sehingga banyak dokter yang mungkin melanggar sumpahnya begitu. Sebenarnya dokter itu tidak boleh mengiklankan diri gitu. Kemudian di antara sumpahnya itu pun sebenarnya saya akan memperhatikan teman sejawat saya, keluarga teman sejawat saya, guru-guru saya, sebagaimana saya ingin perhatikan. Memang ke sini semakin terjadi degradasi atas penerapan dari etika profesi, sumpah dokter gitu ya. Nah, bagaimana budaya organisasi bisa membentengi itu begitu. Nah, budaya organisasi itu kan memang sebenarnya untuk menjadi budaya itu kumpulan dari perilaku. Nah, perilaku-perilaku inilah yang diikat dalam organisasi dalam satu namanya code of conduct gitu. Jadi kalau di rumah sakit kita punya namanya hospital by law. Jadi tata kelola rumah sakit secara aturan hukumnya. Kemudian di dalam hospital by law itu ada medical staff by law, nursing staff by law, begitu ya. Medical staff by law ya untuk tenaga medis. Tenaga medis itu adalah dokter umum, dokter gigi, dokter umum spesialis, mohon maaf, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, demikian juga subspesialis. Itu yang mengikat kita. Nah, perilaku-perilaku yang berbeda, perilaku ini kan bentukan dari lingkungannya, dari pendidikannya ya, Coach Pem ya, gitu ya. Dan perilaku itu kan kita nggak bisa bikin kayak ikan terbang gitu, atau burung berenang, kan enggak ya. Tapi ada satu standar perilaku yang kita sepakati dalam Code of Conduct gitu, dengan tidak mengabaikan keunikan dari masing-masing diri. Kemudian kita jagalah perilaku itu sehingga tercipta satu budaya di organisasi itu. Jadi budaya organisasi itulah yang akan mengikat etika seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Mhm. Ya, ya. Dan kalau menurut dokter sendiri gitu ya, ada nggak sih dok kayak kepribadian atau karakter gitu ya, dokter-dokter seperti apa yang mungkin dia akan bisa tetap melayani pasien meskipun dalam tekanan pekerjaan yang tinggi gitu dok? Seluruh dokter sangat mampu sesungguhnya melayani pasien di tengah tekanan beban Hmm. pekerjaan yang tinggi. Tapi kembali kan ya Coach Pem ya, dokter itu Iya. kan juga human, manusia gitu. Mhm. Nah, kecerdasan emosional masing-masing orang itu kan beda-beda ya Coach, Bapak Ibu semua gitu ya. Kita tahu Mhm. rumusannya, hanya 15% orang pintar yang sukses. Tapi 85% orang sukses itu adalah orang yang cerdas secara emosional. Jadi IQ itu hanya 15%, EQ 85%. Rescue banget ya gitu karena memang itu fakta dari hasil sebuah penelitian begitu. Jadi 85%. Nah, dan kalau di dalam 100% kumpulan orang, kurang lebih 10 sampai 15% orang itu bermasalah gitu. Jadi kira-kira ya seperti itu juga lah dokter gitu dalam komunitas itu mungkin ada barangkali 10% yang punya emotional question yang tidak tinggi begitu ya.
Sehingga mungkin di dalam masyarakat ada yang yang apa bertemu dengan dokter yang mungkin dokternya tidak mampu melakukan self control bisa saja begitu. Memang cukup tinggi pressure dalam menjalankan profesi sebagai dokter karena ekspektasi masyarakat pun tinggi Coach Pen. Gitu ekspektasi dan pengetahuan masyarakat terkait kesehatan pun belum tinggi sehingga disitulah ada potensi konflik begitu. Nah, memang kalau kami sendiri di RSUD Budi Asih saat ini kami punya Dinas Kesehatan Provinsi DKI sendiri sebenarnya punya namanya hospitality, close hospitality. Jadi standar grooming, standar attitude, jajaran dinas kesehatan seperti apa yang di RSUD Budi Asih itu kita akselerasi sepanjang tahun 2024 kemarin melalui Agent of Change Hospitality. Jadi kalau di tahun 2022 kita hanya punya Agent of Change Hospitality 5 orang dengan cost yang cukup tinggi, tahun ini kami punya inovasi hanya dengan kita bentuk tadinya 40 Agent of Change Hospitality, kemudian Agent of Change Hospitality ini cari badis gitu ya, minimal 2 dan selanjutnya sehingga setahun kami punya 198. Sekarang sudah dari 0,0 sekian persen di tahun 2022, sekarang kita punya 10% Agent of Change Hospitality. Dengan cara itulah kami membangun kesabaran emosional quotient kolektif di organisasinya kami agar kita saling menguatkan satu sama lain karena ternyata banyak luka batin nih Coach Pam gitu dari hasil proses interaksi kami 1 tahun dibantu oleh pihak eksternal, konsultan eksternal begitu ya. Itu ternyata ada luka batin di dalam masing-masing pribadi itu. Kemudian itu kita treatment, kita lagi treatment, kemudian kita coba bangun kesadaran kolektif bersama untuk hospitality ini, sehingga kita saling gandengan hati. Jadi contoh sederhananya satu ketika di IGD gitu, biasanya kalau udah di IGD itu emosional banget tuh Coach Pem, tekanannya tinggi ya, karena kan masyarakat kan ekspektasinya itu kalau ke IGD pasti diobatin nggak kena biaya gitu. Sedangkan BPJS sekarang enggak. Kan mungkin bisa lihat ya video-video viralnya gitu ya, bahwa oh kalau nggak sesak nafas banget, nggak serangan jantung gitu, eh, nggak akan cepat nggak ditanggung sama BPJS gitu. Oh kalau cuma batuk pilek ke IGD bayar kan gitu ya. Nah sehingga banyak masyarakat yang ekspektasinya ke IGD nggak bayar, disuruh bayar jadi marah gitu. Nah alhamdulillah dengan treatment dari pihak ketiga kita gitu ya. Kemudian di tim IGD, padahal pada saat itu ada pasien yang harus mereka tangani yang gagal nafas. Di saat yang bersamaan ada pasien yang sebenarnya nanti aja ditangani gitu. Karena memang tidak menuju arah kematian, mohon maaf gitu ya, nggak harus segera ditolong, tidak kegawat daruratan gitu ya. Nah, marah tuh, apalagi merasa tetangga belakangnya RS Budi Asih orang kemudian merasa, oh ini kan rumah sakit saya gitu ya. Tapi kok anak-anak tuh tinggi jadi kita ketika kita buka CCTV itu tenang menghadapi itu. Jadi kembali juga ke tadi pertanyaan tadi, bagaimana budaya bisa merubah perilaku, bisa menjaga etika yang ada. Memang budaya itu sangat bisa, lingkungan itu sangat bisa untuk membantu menjaga emosional quotient-nya betul di tengah high pressure atas profesi yang harus dijalaninya akibat tingginya ekspektasi masyarakat. Padahal dokter itu bukan penyembuh loh, yang menyembuhkan sakit itu kan Allah ya, Coach Pam dan teman-teman semua. Iya, jadi asumsinya memang kayak kalau kita ke dokter udah langsung sembuh, udah langsung sehat gitu kan ya. Itu sebuah tanggung jawab besar gitu untuk si para dokter ya, Dok ya. Dan makanya nggak heran kalau misalkan dokter bilang di dalam tekanan tinggi, kemudian ternyata kok banyak luka batin gitu yang
yang dirasakan gitu ya oleh para dokter-dokter karena tuntutan masyarakat yang begitu tinggi. Ini seru banget sebetulnya nih di chat juga ada yang jawab terkait yang tadi tentang viral. Seperti kata dokter email, dalam setiap hal atau kasus mestinya evidence based, selalu berdasarkan bukti, data, dan fakta. Dan kebayang itu pun yang mungkin dokter email terapkan di rumah sakit gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada tekanan tinggi seperti tadi, nggak kecil kemungkinan mungkin bisa adanya konflik dan segala macamnya. Nah, di sini pun, dijawab sama, Mbak Yanti di sini seperti ada statement yang menyatakan pembuatan SIP jika tidak hanya dalam waktu singkat. Oke, coba kalau semua profesi dalam mindset-nya begitu, pasti konflik-konflik bisa seperti ini bisa dihindari. Sayangnya sering itu dipakai untuk gimmick dalam konten. Nah, mungkin kalau yang mau aku tanyakan dokter email dari perbincangan ini gitu ya, dari perbincangan ini adalah oh iya, oh ini namanya berbeda ya? Oh iya ini Mas Gafar tadi yang ngomong. Iya, oh Betul, iya tadi Mbak. tadi beda loh kalau di saya, ternyata sekarang berubah nih Mas Gafar Hartatianto. Oke. Eee, nah, mungkin kalau saya izin mau bertanya lebih lanjut gitu ya dari statement-nya, Mas Gafar di sini, sayangnya sering itu dipakai untuk gimmick dalam konten. Nah, berarti kan banyak dokter-dokter sekarang pun memilih jalur di mana bukan hanya bekerja secara profesional di rumah sakit ataupun di klinik mereka, tapi juga menggunakan sarana-sarana sosial media menjadi konten kreator. Menurut dokter email, apa sih pemicunya? Kenapa sih banyak tren seperti itu gitu? Dan itu nggak salah gitu, tapi apa sih yang kira-kira, apa yang mendorong seperti itu dokter email? Oh, ya, kalau yang mendorong mungkin ada dua sisi juga ya. Yang satu memang Mmm, ingin cari cuan gitu ya, yang satu memang passionnya edukator gitu. Karena dokter itu juga senang advice gitu ya. Dan dokter itu sesungguhnya juga senang berbagi begitu dengan ilmunya. Kalau dia tidak senang berbagi, eh, bisa jadi dia nggak pengen jadi dokter gitu ya, Coach Pem ya. Karena kan mhm, dengan dia berbagi itulah sesungguhnya dia semakin memiliki pengetahuan lebih untuk masa-masa berikutnya gitu. Ibarat kayak pilot semakin sering terbang kan semakin jago lihai menerbangkan pesawatnya yang sama. Dokter pun ketika berbagi akan semakin mendapatkan ilmu pengetahuan yang semakin punya aha lagi gitu di dalam hidupnya untuk menambah pengetahuannya gitu. Ada dua sisi, yang satu cuan gitu kayak tadi kata dokter dokter Gafar ya, cuan itu ya memang ingin menjadikan itu ladang untuk apa mencari nafkah, dan itu nggak salah gitu selama yang di edukasinya itu gitu ya, konten-konten yang di-share itu adalah konten-konten yang memang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Saya sendiri menikmati teman-teman sejawat saya yang berprofesi sebagai dokter yang juga sebagai konten kreator, karena saya justru mmm, sebagai dokter umum gitu yang sudah lama tidak mengupgrade ilmu saya jadi tahu evidence base terbaru begitu dari teman-teman sejawat yang konten kreator ini gitu. Dan masyarakat mhm, perlu itu. Karena kan di dunia maya ini masyarakat kan tahunya ke Google. Sedangkan Google itu kan tidak ada bukti ilmiah pendukung narasi yang dikeluarkan oleh Google. Siapa lagi yang bisa dipercaya oleh masyarakat dibandingkan konten-konten kreator yang memang mengeluarkan konten-konten kreasinya itu berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang memang terbukti dan valid gitu. Apalagi di era yang akan datang ya, Coach Pem ya, dengan artificial mhm, intelligence. Artificial intelligence itu sendiri kan sebenarnya supply data yang dimasukkan ke dalam memori, kira-kira memori PC gitu ya. Kemudian dia collect data tuh. Kalau data yang kita masukkan sampah gitu, kalau di dunia kedokteran jika bukan jurnal-jurnal yang valid, jurnal-jurnal ilmiah yang valid gitu, bahkan yang dikeluarkan juga sampah. Dan kan masyarakat sekarang begitu percaya pada teknologi gitu. Dan itu yang harus kita counter. Kita counter dengan ada di antara kita
teman-teman sejawat dokter ini yang concern terhadap bukti-bukti ilmiah itu dan mensuplai itu ke dalam artificial intelligence yang bisa mereka buat sehingga masyarakat tahu mana yang valid dan enggak. Kadang-kadang kita nih ketika kalau kita praktek ketemu sama masyarakat, pintaran masyarakatnya, based on Google-nya dia, coba kalau misalnya kita tidak upgrade ilmu pengetahuan kita bisa-bisa kita ikut alur pikirnya si masyarakat itu gitu. Jadi nggak salah juga sebenarnya. Jadi bisa ada dua sisi, memang yang pertama pengen cari cuan, yang kedua memang passionnya, coach passionnya memang mengedukasi. Mhm. Iya, iya, iya. Dan saya juga jadi penasaran nih, soalnya kalau dokter email tuh kayaknya sangat berusaha untuk memahami di setiap perspektif gitu ya. Dan juga iya, setiap perspektif, mungkin setiap unsur layer dari karyawan juga gitu ya, pegawai di rumah sakitnya. Boleh kita lihat talent DNA-nya dokter email? Jadi di sini dokter Imal sudah mengisi namanya talent DNA untuk menggali apa sih dari dalam diri kita secara natural bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak seperti itu. Dan apa yang menjadi dorongan kita, bagaimana kita menjalin hubungan, dan sampai bagaimana kita mengeksekusi. Jadi kalau di sini ada 3 warna, ada biru, kuning, dan merah. Kalau biru itu adalah motivasi kita, kuning bagaimana menjalin hubungan, merah bagaimana mengeksekusi. Dan di kiri adalah top talents, top 10 talents. Ini adalah hal-hal yang memang secara natural kita lakukan, istilahnya ini pola suksesnya kita, tanpa berpikir banyak, ini udah jadi autopilotnya kita. Kemudian di kanan adalah bottom talent, yaitu talenta-talenta yang memang tidak natural buat kita gitu ya, sesuatu yang bukan kelemahan, tapi memang sesuatu yang bukan secara natural diri kita aja. Jadi kalau kita lihat di top talentnya dokter email, itu mayoritas warnanya kuning gitu ya. Makanya kalau dokter email itu sangat understanding of people. Kuning itu kan tadi network ya, menjalin hubungan. Jadi mayoritasnya yang dokter email selalu pikirkan adalah bagaimana ya dia, apa ya dia perasaannya gitu ya dok ya. Dokter selalu berusaha untuk memahami perspektif mereka gitu. Izin ya dok, nomor satunya Capek sendiri advisor. ya, Kenapa dok? sampai saya jadi capek sendiri gitu ya. Karena dokter care sama semuanya gitu. Apalagi dokter nomor satu advisor, dokter pengennya ngasih rekomendasi, ngasih nasihat. Yang keduanya affectionate, dokter tahu tuh cara dia semangat, biar dia semangat. Dokter senang banget untuk bisa memvalidasi apa sih yang dia rasakan gitu loh dok. Dan nomor tiganya dokter itu artikulatif. Jadi dokter tahu bagaimana menyampaikannya dengan baik. Walaupun memang dokter juga cukup tegas di nomor empatnya otoritatif. Dan itu jadinya balance gitu. Empatnya otoritatif, limanya caring. Caringnya sangat merasakan dan sensitif atas apa yang orang lain rasakan gitu dok. Jadi dokter ngerasa kalau misalkan kayak dokter mungkin melihatnya ya setiap orang punya perspektifnya masing-masing dan makanya untuk dokter bisa membuat keputusan yang tepat tadi ya dok ya harus kembali ke fakta dan datanya karena secara naturalnya dokter email tuh orangnya nggak tegaan gitu. Iya benar. Dokter nggak tegaan dan Cuma saya kenapa ada dok? autoritatifnya gitu ya, Coach Pem ya. Mm, Gak tegaan, tapi ada autoritatif. Autoritatif apa sih, Coach Pem? Jadi otoritatif itu kalau orang itu salah, ya dokter nggak ragu buat ngasih hukuman gitu. And that's okay gitu loh dok. Jadi di satu sisi dokter tuh berempati, sangat berempati. Justru malahan eh, apa ya betul-betul ingin tahu kenapa sih dia, gimana sih saya bisa bantu dia, kayak gitu dok. Tapi di satu sisi kalau ini sesuatu yang memang dia lakukan salah, ya kata dokter ya salah gitu. Jadi fair lah ya istilahnya. Dan dokter email itu kolaborator. Jadi dengan kolaborator itu dokter selalu tahu siapa sih yang kelewat nih. Jangan sampai saya ketinggalan seseorang nih gitu. Memastikan semuanya is on the boat with us seperti itu. Dan juga convincing. Jadi kalau misalkan ini sesuatu ide yang memang sudah
apa ya, dokter Email rasa ini bagus, dokter Email akan memperjuangkan itu. Dan sama halnya kalaupun tim, dokter Email tahu background-nya dia seperti apa, kenapa dia, apa masalahnya, dokter Email akan perjuangkan dia. Dokter Email nggak akan ragu untuk, defend them gitu ya, kayak akan, memperjuangkan lah seperti itu. Dan di satu sisi dokter juga izin saya skip yang decisive dulu, dokter juga developer. Jadi dokter selalu ingin membuat orang lain itu maju dan berkembang dong. Dan seringkali dokter kasih mereka tuh kesempatan 2 kali, 3 kali untuk nyoba. Asalkan orang ini mau minta maaf, terusnya juga dia, menunjukkan usaha gitu ya, perbaikan, dokter luluh lah pasti. Soalnya tadi, Betul, secara natural dokter nggak tegaan sesungguhnya. yes. Iya banget Coach Pam. Mhm. Dan dokter tuh decisive. Jadi sebetulnya pas ketemu orangnya tuh dokter udah punya feeling tuh, Dok. Kayak, Yes, "Ini bener nggak sih?" Gitu. nanti tinggal nemuin faktanya aja. Iya, heeh. Jadi Jadi pas kadang-kadang si oh, udah feeling-nya kelihatan. udah bener duluan, cuma buat validasi doang ya, Dok, ya? Yes. Udah ini tapi nggak mau langsung apa menghakimi gitu. Oh ya benar A, benar B gitu ya. Tapi begitu Iya. ada data dan faktanya yang dilihat dengan mata kepala sendiri, oh yes, berarti benar yang saya ya dan itu tanggap ya karakter itu susah dirubah ya Coach Pam gitu ya. Ini udah dari dalam dirinya ini nih dokter email. Tapi nomor 10-nya dokter email direktif nih. Dokter email tuh clear banget untuk ngasih tahu ini kemana arahnya, ini apa, setelah ini apa, kayak gitu. Jadi kalau buat aku sih dok, dokter email tuh kayak ibundanya semua ya di rumah sakit nih ya. Jadi kayak mastiin semuanya tumbuh berkembang, nggak ada yang ketinggalan. Ayo kita ke sini nih, Bunda tunjukin nih arahnya kemana, istilahnya kayak gitu tuh, Dok. Kemudian nih kamu kalau misalkan kayak gitu nih, kamu harus kayak gini, yang biasanya nyeramahin gitu ya. Kalau misalkan ada yang kesulitan, udah berubah tuh modenya jadi kayak Mama Dedeh kayaknya nih Dokter Hima. Kamu Iya, harusnya A, B, C gitu. iya, 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 iya. Benar Coach Pam. Dan kalau saya sih terkejutnya gitu ya dok ya, dokter itu kan merintisnya betul-betul kalau saya lihat di CV-nya dokter dari bawah gitu ya dok. Dari dokter umum di puskesmas sampai sampai pada akhirnya di posisi yang sekarang. Dan kalau dari kasat mata orang mungkin melihatnya dokter itu ambisius yang padahal kalau dari talent DNA-nya dokter sama sekali bukan orang yang ambisius. Dokter itu motivasinya adalah ingin melayani, membantu orang lain dan ingin membuat orang lain maju dan ternyata di dalam perjalanannya dokter, banyak orang merasa tersentuh gitu, Dok. Bukan atas ambisinya dokter, karena di bottom talent-nya dokter, dokter nggak kompetitif, dokter nggak orang yang signifikan. Justru malahan dokter bukan orang yang kayak, "Oke, ini tanggung jawab saya yang pegang." Enggak juga. Dokter malahan justru pengennya, "Ayo kita sama-sama bareng-bareng." Bukan cuma saya yang muncul, gitu, Dok. Iya banget kok bener sih talent DNA-nya. Mhm. Menarik ya, Dok, ya. Maksudnya, kadang kita melihat orang dari luarnya aja gitu. Iya, iya. Dari kayak, wah keren gitu ya, udah sampai sana. Ternyata di dalam perjalanannya dokter, caranya dokter sedikit berbeda nih. Gimana, Dok? Dokter merasa apa sih yang menjadi kunci kesuksesannya dokter dengan talenta ini? Hmm, kalau saya sih, saya memang pegang nasihat ayah ibu saya gitu ya. Kemudian nasihat Mhm. ibu saya gitu. Engkau amanah, Allah amanah gitu. Jadi saya dari kecil itu sama sama orang tua saya, nah ibu ayah titip ini ya, amanah ya gitu. Nah begitu saya ketemu sama guru ngaji, begitu saya sudah dewasa di umur 30 tahun, Kak, gitu. Dia bilang engkau amanah, Allah amanah gitu. Eh, Memang saya nggak punya tujuan. Bagi orang lain terlihat seperti klise gitu ya, Coach Pem ya, bahwa saya Hmm. hanya menjadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesama gitu. Saya juga kaget ketika melihat hasil talent DNA ini, apalagi pas tadi Coach Pem menyampaikan bahwa eh, ternyata saya itu memang saya tidak sedang berkompetisi dengan orang lain dan tidak pula sedang berkompetisi dengan diri sendiri.
Dan memang dari dulu saya tidak punya tujuan untuk mencapai strata atau jabatan tertentu, tidak gitu Coach Pam. Memang ya let it go gitu. Tapi memang benar Coach, saya senang apabila orang-orang di sekitar saya bisa berdaya gitu. Bahkan ketika saya melihat adik-adik saya yang pernah bekerja sama dengan saya, kan tiba-tiba sekarang legit gitu ya Coach Pam ya. Ada yang ke rumah sakit misalnya gitu. Kemudian dan adik-adik saya itu yang pernah bekerja sama dengan saya itu secara hubungan emosional sangat dekat gitu. Emosional it's not only emosional coach, spiritual juga gitu. Di jalan yang sama, di jalan ke perubahan merubah diri, yaitu dengan memperbaiki sholatnya kami gitu ya. Jadi melihat teman-teman itu berkembang gitu, saya happy, itu aja sih. Apa sih yang kita cari di dunia ini, bagian hidup dunia dan akhirat aja kan ya gitu. Ya saya bahagia dengan menolong orang lain gitu. Gue sih coach gitu. Dan memang ya kayak Coach Pam bilang, ya naturalnya memang begitu kok. Saya ngisi ini juga cepat ngisinya zut 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 gitu, nggak pakai mikir, karena katanya kan nggak boleh mikir ya Coach, ya udah langsung zut zut zut. Oh, ternyata hasilnya begini. Masya Allah ya, hebat nih kalau DNA-nya. Bisa memapping ininya, kita bisa memapping sebenarnya pribadi kita seperti apa ya Coach Pam, ternyata DNA ini ya. Iya, dan sekarang juga kita punya kabar gembira nih Dok, bahwa dari talent DNA ini bukan hanya kita pakai untuk pribadi kita, bagaimana kita melihat diri kita, tapi dari talent DNA sekarang kita pun bisa memetakan orang yang tepat di posisi yang tepat. Jadi saya terbayang kalau misalkan saya punya dokter gitu ya, seperti dokter email, dari awal saya akan taruh dokter email itu di paling depan, di front line gitu ya, untuk betul-betul berinteraksi sama pasien yang membutuhkan care yang khusus gitu Dok, untuk kayak betul-betul dilayani, mungkin juga, pasien-pasien yang VIP seperti itu. Jadi, dari talent DNA sekarang kita juga bisa untuk memetakan orang yang tepat di tempat yang tepat, sampai kita bisa meng-cloning gitu ya, siapa sih dokter email selanjutnya gitu. Dengan talenta yang seperti ini, siapa sih di antara populasi saya yang juga punya talenta seperti ini? Izin saya tunjukkan seperti apa boleh ya Dok ya? Sebentar saja. Ya, Oke, ya. silakan. Silakan, Aca. Imagine this, a talent management strategy that just doesn't fill positions, but really accelerate the growth of your organization by finding the best talent for the right roles, real time, with accuracy, and with no limits. So let me introduce you AI Talent Management. Welcome to AI Talent Finder, part of AI Talent Management to help you find the best talent and put them in the right place. Let's show you how easy it is to find the perfect fit for your team. First, import your employee data with just one click. No hassle, no fuss, your data is ready to work for you. Next, request LiveTools Talent DNA to be sent to employees who have not filled it out. This is where the magic happens to uncover your team's hidden strengths. Each team member will receive their assessment link via email. They can complete it at their convenience. Now let's set up the job role. Simply pick the skills and competency you need, tailor it to match your exact requirements, quick and easy. Align your team with your company's culture, choose the values that matter most to you, and ensure a perfect culture fit. Now, let's start finding your ideal candidates. Here's how AI Talent Finder makes it effortless. JobFit shows you who's best suited for the role based on their natural talents matched to the job competencies. Culture
Culture Fit ensures your new hires will thrive in your company's environment by aligning their talents to your core values. Happy team, successful business. Looking for specific talents? Find by Talent DNA pinpoints exactly what you need. Already have someone in mind? Find by name will allows you to see individuals' talents, personalized job recommendations, and development suggestions. Get a big picture view with organization insights. It's like having a talent strategist right by you 24/7. Need help? Adinda, Assistant Digital Talent DNA, is here to answer any questions anytime. So, what are you waiting for? You're not just hiring, you're building the future of your company now. Start today. So that's a little bit dari perkembangan dari talent DNA itu Dokter Email mohon doanya dan mohon dukungannya juga Dokter Email kita berusaha untuk bisa membantu banyak rumah sakit di luar sana bisa memetakan orang-orang yang paling tepat di tempat yang tepat dan para leader juga jadi tahu siapa suksesor mereka gitu Dok. Secara lebih real time, yang tadinya mungkin menggunakan assessment yang lama dan analisa yang lama sampai berminggu-minggu untuk satu orang, tapi sekarang kita perpendek, yang biasanya 3 bulan kita nunggu hasilnya, sekarang hanya sepersekian detik tadi real time, seperti itu, Dok. Keren. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang tertarik bisa scan QR berikut, dan kalau dari saya sih itu sebagai penutup di sesi hari ini dan, sebagai kata-kata akhir boleh saya minta Dokter Email untuk share, tips-tips untuk para dokter-dokter di luar sana bagaimana bisa menyeimbangkan antara tekanan tinggi, kemudian realita yang nggak gitu banget, bagaimana kita bisa tetap memberikan pelayanan yang excellent kepada para pasien-pasien kita dan juga membentuk organisasi yang sehat seperti itu, Dokter Email. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman sejawat dokter yang tersebar di seantero bumi pertiwi Indonesia maupun barangkali di dunia yang sebegitu luasnya. Selamat berkarya dan di tengah passion, kontra, mungkin dengan reality, ekspektasi, dengan kenyataan yang bisa kenyataan melebihi ekspektasi atau lebih rendah dari ekspektasi. Hanya satu sih yang perlu kita miliki, yaitu kembali saja kepada hati nurani kita. Kembali saja kepada jati dirinya kita. Kenapa dahulu kita memilih profesi sebagai dokter? Bukankah kita ingin mengabdi kepada Allah, Sang Pencipta kita? Bukankah kita ingin mengeluarkan suara hati di dalam diri kita? Suara hati penuh kasih sayang, rahman dan rahimnya Allah. Suara hati panggilan jiwa kita untuk membantu meringankan rasa atau beban, membantu menemukan sakit yang mungkin diderita oleh orang-orang di sekitar kita. Baik itu pendekatan personal sebagai klinisi ataupun pendekatan secara masif atau massal kepada banyak masyarakat yang kita tangani melalui dunia manajemen dan dengan seluruh tempaan pendidikan yang sudah kita alami pasti kita pun mampu melalui tempaan di dunia pekerjaan. Pekerjaan itu bukan sekedar cari cuan, pekerjaan itu adalah tempat kita mengabdi, tempat kita membahagiakan diri kita sendiri, karena kita mampu memenuhi panggilan jiwa kita, panggilan suara hati kita yang telah built-in, yang telah ditiupkan oleh Allah Sang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Dokter Email atas waktunya dan juga obrolan yang seru pagi hari ini. Banyak banget ilmu-ilmu yang tadi sudah kita ini ya sudah di-share oleh Dokter Email meskipun obrolannya harus kita akhiri dan gak nyangka ini sebetulnya sudah 1 jam. Semoga Dokter Email nggak bosan ya untuk kita undang di acara-acara webinar lainnya oleh kita.
Dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih banyak. Semoga ini juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di sesi Behind the Suit minggu depan, di Jumat depan. See you talented people. Have a great rest of the day. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Coach Pem, Bapak Ibu semua. Mohon izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.